Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sylvi Rahayu, SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas remedial UAS mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik yaitu untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan serta sebagai sarana untuk membantu organisasi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan yang dimaksud penganggaran dalam organisasi sektor publik. Jadi, penganggaran ini adalah proses merencanakan keuangan untuk mengatur alokasi sumber daya demi mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Di sektor publik, penganggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan akuntabilitas dan pengendalian. Selanjutnya, bagaimana peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik? Oke, baik, yang pertama yaitu ada internal, yang dimana terdiri dari ketua parpol, yaitu untuk menyusun perencanaan dan evaluasi kemajuan yang dicapai, melakukan tindakan koreksi. Lalu ada staf yang berfungsi untuk transparansi laporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Lalu ada anggota untuk menilai organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat parpol sebagai cermin akuntabilitas. Lalu di lingkungan eksternal yaitu ada donatur untuk mengenai keseriusan dan kredibilitas parpol untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Lalu ada supplier atau pemasok atau kreditur untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang dapat dibayar oleh parpol pada saat jatuh tempo. Lalu ada konstituten atau basis massa, yaitu untuk mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menipis isu miring bahwa parpol hanya aktif waktu pemilu saja. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan istilah-istilah berikut. Yang pertama ada pelaporan retrospektif, yang dimana adalah laporan keuangan yang digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada entitas akuntansi, yaitu unit atau organisasi yang berdiri sendiri secara ekonomi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga laporan keuangannya dapat disusun secara terpisah dari entitas lain. Nah, dalam akuntansi, konsep ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dicatat hanya berkaitan dengan aktivitas entitas tersebut tanpa mencampurkan aset atau kewajiban dari pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan dan akuntansi laporan keuangan. Lalu ada value for money, yang merupakan suatu konsep penilaian kinerja khususnya pada organisasi sektor publik yang dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Oke, selanjutnya yaitu tingkat kemandirian sebesar 10,48%, yang berarti dapat dikatakan belum mandiri. Lalu tingkat efektivitas sebesar 98,17%, yang dapat dikatakan bahwa tidak efektif. Lalu ada tingkat ekonomis sebesar 94,96%, yang berarti dapat dikatakan ekonomis. Dan tingkat efisiensi sebesar 100,40%, yang berarti dapat dikatakan tidak efisien. Oke, yang terakhir yaitu hal apa yang bisa dipertahankan dan diubah saat menjadi mahasiswa semester 3. Saat menjadi mahasiswa semester 3, hal yang perlu saya pertahankan yaitu seperti rutinitas belajar yang konsisten agar tidak kewalahan saat menghadapi tugas dan ujian, lalu memanajemenkan waktu yang baik agar seimbang antara kuliah dan kegiatan yang lain, lalu juga semangat untuk terus belajar hal baru. Dan hal yang perlu diubah yaitu cara belajar yang mungkin kurang efektif. Selain itu juga kebiasaan untuk menunda tugas perlu dihilangkan dengan memulai mengerjakannya lebih awal agar tidak terburu-buru, dan juga meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan kampus ataupun luar kampus untuk membangun relasi dan mengembangkan soft skill.
Demikian video untuk memenuhi tugas remedial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.